Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Ferdi Mitra Manulang Dan saya Prigadi Putra. dan teman kita. Saya Ahmad Nur Fauji. Pada kali ini kita akan membahas tentang keterlibatan pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam bidang politik dan ketatanegaraan Indonesia. Ada keterlibatan pelajar dalam bidang politik, keterlibatan mahasiswa dalam bidang politik, dan keterlibatan pemuda dalam bidang politik. Saya akan menjelaskan tentang keterlibatan para pelajar dalam bidang politik. Pelajar dapat berpartisipasi dalam bidang politik setelah mempelajari tentang politik. Di sekolah, para pelajar bisa mendapat ilmu politik melalui pembelajaran politik. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan pelajar dalam bidang politik. Yang pertama, dilakukan menurut kurikulum yang telah dibuat pemerintah, yaitu yang dipakai adalah kurikulum K13. Sekolah merupakan pendidikan politik secara teoritis sebelum pelajar mengaplikasikan hal yang didapat di dalam masyarakat. Yang kedua, di sekolah, guru memegang kekuasaan perpolitikan. Guru dapat membatasi apabila ada perilaku pelajar di sekolah yang melebihi batas, apalagi melakukan pergerakan politik hingga di lingkungan luar sekolah. Yang ketiga, kegiatan upacara bendera dilakukan membantu mengenang jasa para pahlawan dan membantu mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih untuk mengembangkan kemampuan berpolitik pelajar. Jadi yang kedua, di sini saya akan membahas keterlibatan mahasiswa dalam bidang politik. Sejarah membuktikan kekuatan mahasiswa dalam pergantian rezim diktator menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kenyataan membuktikan keterlibatan mahasiswa di kancah perpolitikan nasional untuk menciptakan keselarasan menuju masyarakat yang makmur. Meskipun sampai sekarang buah tangan dari perjuangan mahasiswa tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Peran mahasiswa dalam politik memiliki potensi serta pengaruh, sehingga mahasiswa harus ikut berpartisipasi dalam proses berlangsungnya politik dalam pemerintah, baik sebagai penggagas, pengkritik, pengabdian, maupun sebagai yang memberi solusi atas permasalahan yang ada. Dapat disimpulkan sekarang bahwa kekuatan mahasiswa dalam kancah perpolitikan nasional menjadi patut diperhitungkan sebagai gerakan yang murni membela kepentingan rakyat semata. Di sini ada foto mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo sebagai bukti keterlibatan mahasiswa dalam bidang politik. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Jadi, pemuda adalah aset yang penting bagi negara karena pemuda-pemuda inilah yang nantinya akan meneruskan atau menjalankan bangsa ini di masa depan, di mana ketika golongan tua sudah turun dari jabatannya, maka pemuda-pemuda inilah yang akan menggantikan golongan tua tersebut. Nah, sebagai pemuda-pemuda, kita dituntut untuk mempunyai peran, di mana kita harus bisa berperan jadi seorang pemuda-pemudi di masa yang sekarang dan di masa yang akan datang. Peran apa sih yang bisa kita lakukan sekarang? Peran yang bisa kita lakukan sekarang sebagai pemuda adalah memantau kancah perpolitikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengamati situasi perpolitikan yang ada di Indonesia. Kayak sekarang nih, kondisi politik Indonesia itu lagi gimana? Lagi baik-baik aja atau lagi ada masalah? Nah, yang masalahnya ini kira-kira urgent banget atau enggak? Kira-kira genting banget atau enggak? Nah, kalau udah kita tahu nih masalahnya gimana, coba kita amati, kita berpikir kritis. Gimana caranya masalah ini bakal selesai? Gimana cara masalahnya ini bakal tuntas? Dari situ nanti kita bakal tahu nih teman-teman solusi dari masalah ini. Jadi selain kita mengawasi, selain kita mengamati, kita juga menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di kancah perpolitikan tersebut. Seperti itu. Namun untuk sekarang kita lebih ke arah mengamati dan mengawasinya saja sambil mengikuti perpolitikan di Indonesia ini sekarang lagi gimana sih gitu. Lanjut, hal yang
selanjutnya bisa kita tempuh adalah mengikuti organisasi-organisasi di luar, entah itu yang berkaitan dengan politik atau yang lain sebagainya, dimana itu bisa menjadi tempat kita untuk mengekspresikan diri, melatih berpendapat dan berpikir kritis, dimana nantinya ketika di masa depan kita harus siap untuk bergabung di masyarakat. Kita harus bersiap bergabung di masyarakat politik. Maka dari itu dari sekarang harus dilatih dengan cara ikut organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik di luar. Nah, selanjutnya yang keempat, harus memiliki rasa semangat. Kenapa harus memiliki rasa semangat? Karena di dalam pemuda ini ada sebuah tanggung jawab yang besar, di mana yang seperti kita ketahui bersama, dari 10 sampai 30 tahun yang lalu, di masa lalu itu peran Indonesia itu sangat penting ya teman-teman. Karena dari peran pemuda Indonesia ini kita bisa merdeka. Salah satunya bisa merdeka. Itu tuh dimulai dari PAN, yaitu Kongres Pemuda Indonesia, di mana pemuda Indonesia ini bersatu. Jadinya semua ngumpul, semua bisa bersatu dan saling menguatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian Renggala Clock, di mana para pemuda ini menculik atau mengamankan tokoh-tokoh bangsa supaya tidak terpengaruh terhadap golongan tua, yang mana golongan muda ini pengennya Indonesia merdeka tanpa ada campur tangan Jepang lagi, istilahnya begitu. Selanjutnya yang ketiga, itu penurunan masa jabatan Presiden Soeharto. Dan yang keempat, itu ada reformasi, di mana para pemuda ini menuntut reformasi dan menuntut penurunan masa jabatan Presiden Soeharto. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, peran yang bisa kita lakukan adalah dengan cara belajar politik. Kita harus mengetahui nih ilmu-ilmu politik itu seperti apa. Jadi kita harus belajar, kita harus bisa kritis tentang permasalahan politik-politik yang ada di Indonesia. Untuk nantinya bisa kita jadikan bekal suatu saat di masa depan kita diamanahkan untuk bisa membawa politik ini menjadi lebih baik. Jadi, di sini saya akan memberikan rangkuman dari peran pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam politik. Ini adalah yang pertama, kita harus punya tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, aspirasi masyarakat ini harus diutarakan, karena di luar sana masih banyak masyarakat yang butuh suara kita, di mana kita harus menyuarakan hati masyarakat kayak gitu. Entah itu dengan cara demo, turun ke jalan, aksi, atau melalui media sosial. Seperti itu. Jadi, mari teman-teman kita belajar politik lebih baik lagi supaya kita bisa memiliki peran sebagai pelajar, mahasiswa, dan pemuda Indonesia yang baik untuk perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia, seperti itu. Sebagai contoh, salah satu bentuk atau aksi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa adalah ketika saat itu ada aksi demo yang terjadi pada tahun 2019, tepatnya pada 25 September. Itu adalah aksi menolak RKUHP tentang Omnibus Law, di mana para mahasiswa atau para pemuda-pemuda Indonesia itu berkumpul di depan gedung DPR MPR untuk menolak Omnibus Law ini. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.